saat Tuhan menyuruh Petrus membayar bea untuk bait Allah, hal itu terlihat seperti sesuatu yang salah. Karena di Matius 17 ayat 26 dituliskan, "Jadi bebaslah rakyatnya." Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan, "Jadi bebaslah anak-anaknya." Allah tidak menuntut anak-anaknya, sehingga tidak ada di pikiran atau benak Allah untuk menyuruh anak-anaknya membayar. Mereka bebas. Dalam pikiran Allah, tidak perlu ada pembayaran. Sehingga kejadian ini seolah-olah justru menempatkan Tuhan di posisi yang salah. Seolah-olah dia adalah orang asing. Meskipun demikian, Tuhan Yesus membayar bea itu. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa saat itu Tuhan tidak bertindak sesuai dengan pikiran Allah. Mengapa kemudian Tuhan membayar bea untuk bait Allah itu? Tuhan membayarnya untuk sebuah alasan, yaitu supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan melakukan hal itu agar mereka tidak tersinggung. Tuhan Yesus tidak bertindak di atas dasar hak, melainkan berdasarkan kasih karunia. Hal ini bukan perkara kehendak Allah, melainkan perkara salib. Salib harus bekerja di dalam kita sedemikian rupa, sehingga kita bersedia untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu, agar jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita menekankan sebuah fakta, bahwa kita tidak usah takut terhadap manusia. Takut terhadap manusia adalah sebuah jerat, dan kita harus dibebaskan dari hal itu. Sehubungan dengan tugas kita, rasa takut terhadap manusia tidak boleh ada, tetapi terhadap hak istimewa kita, rasa takut menjadi batu sandungan bagi orang lain harus ada. Dalam kasus bea untuk bait Allah, hal ini bukan masalah menghindari kewajiban, tetapi perkara mengorbankan hak istimewa. Ini adalah salib. Prinsip yang ada di perikop ini sangat dalam dan penting. Menurut pikiran Tuhan kita bebas, tetapi menurut pikiran Tuhan kita juga tidak boleh membuat orang lain tersinggung. Ketika dua prinsip ini berbenturan, kita harus mengikuti kehendak Tuhan dalam hal tidak membuat orang lain tersinggung, dengan tidak menuntut hak dan keistimewaan kita. Ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan pada kita secara pribadi tentang apa yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Kita mungkin menyebut hal itu kehendak Tuhan yang bernama A. Bila kita mencoba melakukannya, kita mungkin mengalami kesulitan dengan orang tua, keluarga, atau saudara-saudara kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Perkara yang kedua akan kita sebut dengan kehendak Tuhan yang bernama B, yang adalah pikiran Tuhan. Karena di dalam firman-Nya Tuhan berbicara tentang menghormati orang tua, menghormati suami, atau saling menghormati. Kita tidak dapat mengabaikan perintah itu begitu saja. Sepertinya kehendak Tuhan A dan B dapat sewaktu-waktu berbenturan. Kita lebih suka melakukan kehendak Tuhan yang A, karena yang B akan membawa elemen manusia yang bertentangan dengan kita, dan kita menjauhi hal itu. Kita ingin berpegang pada kehendak A, yang dalam hal ini adalah prinsip tidak membayar bea untuk bait Allah. Namun lebih dari sekedar elemen manusia yang terlibat, Tuhan juga memiliki kehendak B. Tiap kali ketentuan firman Tuhan dibuat untuk kehendak B, prinsip Tuhan adalah bahwa kita harus mengikuti kehendak B sebelum kehendak A. Tuhan bertindak dengan cara ini, maka kita pun harus juga demikian. Kita dapat begitu terbawa dengan kehendak A dan sangat ingin melakukannya, sehingga kita menemukan bahwa diri kita menendang semua orang ke sana kemari dalam perjalanannya. Hal ini sama dengan prinsip Tuhan memilih antara kehendak Allah dan cawan, di mana dalam Matius 26 ayat 39 Tuhan berdoa, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan dapat memilih untuk pergi ke atas kayu salib atau tidak, tetapi tidak mungkin bagi Tuhan untuk tidak melakukan kehendak Allah. Kita harus selalu berpegang pada kehendak Tuhan, bukan pada cawan. Bila kita terbawa dengan cawan, yang adalah kehendak Tuhan yang bernama A, kita akan terbawa oleh perkara itu, dan kita akan meleset dari kehendak Tuhan. Segera setelah kita mencoba untuk memaksakan suatu hal, kita sudah bergerak menjauhi salib. Sikap kita yang seharusnya adalah, Tuhan sudah menunjukkan sesuatu padaku, tetapi aku sangat siap untuk ditentang, dibatasi, diperiksa, dan tunduk pada waktu Tuhan. Aku percaya Tuhan akan mewujudkan kehendak-Nya. Tidak perlu bagiku untuk memaksakan apapun. Ini adalah memikul salib. Memikul salib memiliki dua aspek. Pertama, menyalibkan kehendak diri kita. Dan yang kedua, saat Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, kita akan memberi respon untuk hal itu. Sebuah pengalaman hidup yang dituliskan oleh seorang saudara yang melayani Tuhan. Ketika masih di bangku perguruan tinggi, Tuhan meminta saudara itu untuk pergi ke sebuah pulau yang dihuni oleh para bajak laut dan mengabarkan Injil di sana. Cukup sulit baginya untuk patuh pada perintah itu. Namun akhirnya, dia mengunjungi pulau itu dan menemukan orang-orang yang damba. Setelah berbagai kesulitan, dia akhirnya dapat menyewa sebuah rumah, memperbaiki rumah itu, dan menyiapkan segala sesuatunya. Di belakang saudara itu ada 100 kaum saleh yang mendukungnya di dalam doa, dan juga menyediakan uang untuk biayanya. Saat itu orang tua saudara itu tidak mengatakan suatu hal apapun. Tetapi 5 hari sebelum keberangkatannya, saat semua hal telah dipersiapkan dan dikemas, tiba-tiba orang tuanya melarang untuk pergi. Padahal rumah sudah disewa dan siap ditinggali. Uangnya pun sudah dibayarkan. Dan kehendak Tuhan membara di dalam hati saudara itu. Namun orang tuanya berkata tidak. Dan firman Tuhan pun berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Akhirnya dia nampak sebuah terang, di mana saat itu Tuhan berkata, pergi ke pulau itu adalah kehendakku. Tetapi aku tidak menghendaki engkau memaksakan hal itu. Tunggu, aku akan mengerjakan kehendakku. Engkau harus tunduk. Saat itu saudara itu tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan perubahan rencana itu ke orang lain, sehingga orang lain pun menjadi salah paham terhadapnya. Bahkan orang yang pendapatnya menjadi panutan saudara itu berkata, akan sulit untuk percaya padamu di masa yang akan datang. Pada waktunya Tuhan membuka jalan, dan jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Tetapi hal ini memberi sebuah pelajaran yang mendalam pada saudara itu, yaitu bahwa dia tidak boleh memiliki preferensi di dalam kehendak Tuhan. Tidak pergi adalah suatu hal yang menyakitkan baginya, tetapi hal ini juga menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah bukan lagi kehendak Tuhan, tetapi telah bergeser menjadi kehendaknya sendiri. Dia menjadi terlalu terlibat di dalam pekerjaan itu. Dia telah memutuskan untuk pergi. Bila dia memiliki keinginan murni untuk kehendak Tuhan, perkara itu tidak akan menyentuh dirinya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sebagai sebuah pelajaran. Kita harus tunduk pada hal-hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bila kita menemukan bahwa kehendak yang dinyatakan Tuhan bertentangan dengan indikator yang lain, kita harus menunggu Dia untuk mewujudkan kehendak-Nya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan kehendak-Nya. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu memaksakan apapun.
Sangat mudah bagi alamiah kita untuk turut melibatkan diri dalam melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memiliki waktunya sendiri, dan Dia akan melakukannya. Alamiah yang diberi kesempatan untuk terlibat akan menjadi sombong, dan akan mengatakan bahwa diriku mengerjakan kehendak Tuhan. Kita berpikir bahwa tidak ada suatu hal pun di bumi yang dapat menghalangi kita, tetapi Tuhan sendiri yang meletakkan sesuatu di jalan kita untuk melawan sikap ini. Hal yang paling halus dan sulit untuk digenapkan salib adalah memotong semangat dan cinta alamiah kita terhadap kehendak Tuhan. Ayat 27 diakhiri dengan kata bagiku dan bagimu juga. Hal ini seolah-olah Tuhan berkata kepada Petrus bahwa diri Tuhan bukan satu-satunya yang perlu masuk ke dalam perkara ini. Petrus juga harus masuk ke dalam perkara ini. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat dalam. Seringkali kita tidak keberatan untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita pun tidak berkeberatan kehendak diri kita disalibkan. Tetapi menyerah kepada orang lain adalah hal yang lebih sulit. Matius 17 menunjukkan satu-satunya mujizat yang Tuhan lakukan untuk dirinya sendiri. Setengahnya adalah untuk diri Tuhan, dan setengah yang lain untuk kita. Diperlukan mujizat untuk memenuhi keperluan ini, dan untuk memungkinkan kita melakukan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang harus melakukannya. Tuhan memberkati.